Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Kamis ya, tanggal berapa nih? Tanggal 2 April ya, tahun 2026. Nah, IHSG hari ini koreksi dalam lagi ya. Kemarin sih hari Rabu hijau ya, naik 2%, sekarang turun lagi 2%, jadi di 7026 hari ini IHSG ya. Terus valuasi transaksinya juga ya hari-hari ini sama kemarin juga itu kecil ya, relatif kecil, masih di bawah 15 triliun ya. Hari ini cuma ada 12 triliun nih transaksinya. Asing juga masih rajin, net sell ya 864 miliar hari ini ya. Gitu. Terus ya Sitram hari ini biasalah ya, berulah lagi ya, banyak kalau dia bikin statement yang nggak beres pasti IHSG juga ikutan anjlok lah ya gitu. Jadi kalian harus apa ya, harus bisa beradaptasi lah dengan kepemimpinan era Donald Trump gitu. Jadi kepastiannya itu sangat pasti ya. Yang pasti itu ketidakpastiannya gitu. Jadi ya berubah-ubah terus ya, nggak bisa diprediksi arah pasar kita ke depan gitu ya. Nah, maka dari itu alangkah lebih baik untuk sekarang jangan terlalu banyak berspekulasi di saham yang gorengan gitu ibaratnya. Kita main di saham-saham yang berfundamental kuat, rajin bagi dividen ya. Kalau ada harganya diskon ya, saham incaran kita tentunya yang bagi dividen gede. Nah, kita bolehlah cicil slot-slot gitu ya. Mau 100 lot atau berapa ribu lot juga ya boleh aja kalau ada duitnya gitu. Kalau nggak ada, ya diam aja lah ya kalau nggak ada duitnya. Kecuali kalau ada dikit ya bolehlah kita cicil ya dikit-dikit ya gitu. Biar nanti kalau udah pasarnya udah kembali stabil ya otomatis harga saham pun pasti bakalan naik juga pada akhirnya gitu. Jadi ya dibalik ketidakpastian ini selalu ada kesempatan lah untuk kita berinvestasi di pasar modal ini dengan memilih saham-saham yang benar tentunya ya gitu. Nah, hari ini gue pengen bahas saham Power ya, POWR atau si Cikarang Listrindo ya. Dia perusahaan ya PLN swasta lah ibaratnya, ada di Cikarang ya pabriknya. Konsumennya juga banyak kan di daerah situ ya. Hari ini dia harganya 730, nggak kemana-mana ya. Terus untuk valuasi transaksinya ya lumayan lah, hari ini ada 914 juta ya. Kemarin-kemarin sih nyampe berapa M gitu ya. Jadi karena pasar hari ini sepi jadinya ya gitu, yang belanja juga sedikit gitu. Ya kayak pasar tradisional aja gitu. Kalau pasarnya sepi ya otomatis yang jualan juga nggak banyak yang beli gitu ya. Ya IPO-nya 2016 ya, dan udah rajin sih bagi dividen. Ini baginya 2 kali setahun ya. Ini kita lihat dulu si POWR ini. Sekarang Listrindo ya. POWR. Dia baginya di bulan Juni dan Desember nih. Jadi kalau ini udah bagi interim sih, tinggal finalnya di bulan Juni ya. Tapi meskipun masuk sekarang ya, nanti Juni dan Desember juga lu bakalan dapat full untuk tahun ini gitu ya. Jadi final duluan, nanti interim belakangan gitu ibaratnya. Jadi nggak ada salahnya untuk masuk di saat-saat ini sebelum bulan Juni tentunya ya, untuk si Power ini. Nah, kita cek aja untuk pundanya. Nah, untuk free floatnya dia ada PR untuk aturan free float 15%. Dia kurang 1,62 1,62% ya. Ya sedikit sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu masalah lah gitu kalau dia mau ngeluarin saham ke publiknya sebanyak 1,6%, atau dia mau pakai cara lain ya itu terserah dia lah ya nantinya gitu. Soalnya ya itunya juga waktu apa ya, waktu maksimalnya juga kan 3 tahun ke depan ya, masih santai lah gitu.
Lembar sahamnya ada 16M, harga sekarang 730, berarti market cap-nya di 11,7 triliun ya untuk saat ini. Untuk ekuitas dia Q4 ini turun dibanding Q3, ada di angka 11,9 triliun, turunnya dikit sih. PBP-nya juga di bawah 1, book value dia ada 743 gitu ya. Jadi ya dekat-dekat harga bukunya dia lah, jadi nggak mahal dan juga nggak murah, jadi wajar lah ya, bisa dibilang harga wajar dia gitu. Utangnya juga ya lumayan, nggak nyampe 100%, dia cuma ada 66% dibanding ekuitas dia ya, utangnya ada 7,9 triliun. Total aset dia berarti kurang lebih 19,9 triliun ya. PE sekarang ada di angka 9 kali ya. PE-nya 10, PBP 1 ya. Ini harganya wajar banget gitu ya. Nggak murah, nggak mahal, tapi pas kalau menurut gua ya. Laba ditahan dia ada, ya kehapus nih burung. Sebentar. Mana nih hilang? 9,9 kali. Ini aja deh. Nah, laba ditahan dia ada 5,064 triliun ya. Jadi laba ditahannya ya gede lah, banyak, lumayan lah ibaratnya. Terus secara revenue, nah di sini ada yang unik nih di kuartal 4 ya. Gross profit dia, revenue-nya dulu deh. Revenue-nya kan naik nih dari Q3 2,3 T ke 2,350 T. Tapi gross profitnya lihat cuma 145 miliar dan dibanding Q3 tuh dapat 713 M ya. Ini gross profitnya ya. Nah, tapi kita lihat di net profitnya, ini GPM cuma 6% ya secara persentase. Nah, di NPM-nya kenapa Q4-nya bisa jadi 246 miliar ya? Kok bisa? Gitu. Sementara gross profit cuma 145, harusnya kan kalau dikurangi biaya-biaya untuk bayar-bayar karyawan harusnya habis, tapi kok ini masih ada net profitnya malah nambah gitu ya. Jadinya 10%, net profitnya ada di angka 246 M. Nah, setelah kita cari tahu nih, kita lihat aja dulu di sininya ya. Ini di Stockbit, di income statement untuk Q4. Nah, laba kotor dia kan ini nih 145 M ya di Q4 ya 2025. Nah, sementara total beban usaha kalau yang Q3 tuh ada 264 minus ya. Q2 plus 6 miliar, Q1 minus 23 M. Nah, sementara di Q4 ini malah positif 182 miliar ya. Nah, kok bisa? Nah, makanya 145 ditambah beban ini yang positif, labanya akhirnya bisa, nah 246 miliar ya jadinya gitu. Nah, setelah kita cari tahu atau cari tempe, ya gua pakai ChatGPT aja lah gitu, biar nggak ribet-ribet baca laporan keuangannya secara keseluruhan. Tapi intinya minimal kita tahu kok bisa, ini kan 145, tapi laba bersihnya jadi 246. Nah, kita harus cari tahu kok bisa kayak gitu. Nah, ternyata penyebabnya kan ada di sini. Di orders 182 M. Mungkin kalau dicek lebih dalam di laporan keuangan pasti ketemu lah. Karena gua nggak mau ribet dan gua orangnya pemalas, jadinya gua lempar aja ke Gemini ya. Biar Gemini yang cari, gua kasih LK-nya dia, terus gua tanyain kok bisa itu GPM 145 tapi NPM-nya jadi naik 246. Nah, alasannya karena pembalikan cadangan penurunan nilai piutang ya. Ternyata ada piutang yang sebelumnya udah dianggap ibaratnya wah ini calon-calon gak bakal bayar nih. Jadi piutangnya ibaratnya di mana ya, dianggap nggak bakal bayar lah gitu ya, gitulah, dianggap nggak bisa bayar ya piutangnya, dianggap hangus lah ibaratnya kalau kita dagang gitu, udah nggak ada harapan lah ibaratnya kalau ditagih juga. Ternyata tahu-tahu di Q4 ini piutangnya itu si orangnya tuh bayar ya, jadinya masuk kas lagi deh ke si Power gitu.
masuk duitnya, ya berarti piutangnya kan dianggap lunas, masuk ke pendapatan lain-lain mereka gitu. Nah, terus ada penyesuaian imbalan kerja ya atau employee benefit ya. Dia mungkin di kuartal-kuartal sebelumnya ya, penyesuaian imbalan kerjanya kalau kata Gemi sih kegedean, pas dihitung ulang akhir tahun 2025 angkanya menjadi turun ya. Jadinya ya bisa nambah ke net profitnya juga ya. Terus ada klaim asuransi operasional. Ada klaim asuransi yang cair ya, mungkin terkait gangguan mesin atau transmisi sebelumnya yang dimasukkan sebagai pengurangan beban operasional ya gitu. Jadi kalau dulu ibaratnya sebelum Q4 ini bebannya dicatetin dan sekarang duitnya cair lagi, ya udah dimasukin lagi kan ke orders ya atau ke laba lain-lain gitu ibaratnya. Jadi ya lumayan lah ya. Jadi nggak terlalu mengerus IPS kita nih sebagai holder. Gua sih yang pegang. Kalian nggak tahu ya pegang apa enggak nih si Power. Kebetulan gua pegang gitu. Nah akhirnya IPS-nya jadinya ya turunnya nggak jeblok-jeblok amat lah ya. Kalau cuma 145M ya kemungkinan bisa berapa nih? Kok mana? Malah hilang. Nah, kalau 145 miliar tuh IPS-nya cuma 9 di Q4, untungnya dia 246 ya, jadi bisa dapat 15 perak nih kuartal 4 gitu ya. Jadi secara keseluruhan total IPS dia ada di angka 73 nih untuk si Power untuk full year 2025. Dan kebetulan juga dia udah bagi interim ya di bulan Desember kemarin nih. Dia udah bagi sebanyak 24 ya. Dia bagi interim 24. Terus sisanya berarti berapa nih? Ini sisa final nanti ya di bulan Juni. April, Mei, Juni 3 bulan lagi lah. 49 ya. 49 di harga sekarang berapa persen? Bagi 730. Masih gede 6,7% ya untuk finalnya. Nanti Desember juga dapat lagi sih gitu. Jadi ibaratnya nggak bakalan dapat finalnya doang untuk tahun ini. Jadi tetap full lah lu bisa dapat gitu. Nanti kan 2026 juga bagi lagi gitu. Interim di Desember gitu ya. Jadi nggak masalah masuk di sekarang-sekarang gitu. Untuk totalnya sih 10% ya, pas banget ya di harga sekarang 10%. Gitu. Jadi harga waras dia ada di angka ya 730 sampai dengan 1543 ya. Ya sebenarnya di harga sekarang sih udah bagus gitu. Tapi kalau bisa dapat lebih murah ya itu rezeki lah gitu. Kalau bisa turun misal ke 600, tapi jarang-jarang nih Power bisa turun ke 600 ya. Tuh kita lihat 650. Nah, di sini pernah nih 2024 ya. 600 lebih juga sih gitu. Pokoknya di bawah 700 ini termasuk sweet spotnya lah ya. Nah, kita masukin kemarin sih prediksi kita 73,8 dan kejadiannya cuman di 73,8 bener. Payout rasionya 99% ya. Mana nih 99%? Kehapus. Nah, jadi 73 10% ya. Udah bagi interim 24, sisanya 48 di 6,7%. Harga waras dia 731. Jadi gitu ya. Si Power ini kita short. Ada di nomor berapa si Power? Nomor 13 ya. Nih karena ada satu ini bukan. Nah, nomor 13 dia posisinya si Power ini, jadi ya sangat menarik lah kalau menurut gua ya. Gitu. Semoga aja revenue-nya bisa terus bertahan dan terus bertumbuh lah ya. Oke, segitu dulu
kayaknya tentang si POWR ini. Semoga video ini ada manfaatnya ya. Dan jangan lupa tetap apa ya, tetap santai dan tetap cool lah di kondisi sekarang ya. Kalau lagi banyak duit, cicil-cicil aja lah ya, nggak usah all in nih, takutnya bisa turun lagi. Ya minimal nyampe April, Mei, Juni lah gitu, Mei, Juni ya kurang lebih ya. Semoga aja abis Juni ke sono bisa naik atau rally lagi IHSG kita ya, biar nggak merah terus, pusing liatnya ya. Oke, segitu dulu ya. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.